Pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi menunjuk ekonom Faisal Basri sebagai Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. Komite ad hoc ini nantinya diharapkan mampu memberantas mafia migas dan mempercepat kedaulatan energi tanah air. Akankah komite yang dibentuk ini bisa membawa perubahan positif di Kementerian SDM? Mampukah mereka memberantas mafia migas? Kita akan mendiskusikannya langsung dengan narasumber. Yang pertama ada Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas, Bapak Faisal Basri, dan juga mantan Sekretaris BUMN, Bapak Said Didu. Selamat sore, Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir di sini. Saya ke Pak Faisal dulu. Pak Faisal, apa yang membuat Anda mau menerima jabatan ini sebagai Ketua Tim Pemberantasan Mafia ini? Betulnya baru diberitahu hari Minggu pagi gitu ya. Masih tahunya juga samar-samar. Gitu. Yang memberitahu Menteri? Ya, kami sedang di Jogja waktu itu. Tapi selama ini kan saya yang coba untuk ngangkat persoalan-persoalan ini, terus kalau saya tolak pengecut bener gitu ya, ya udahlah. Tapi ini kan bukan pekerjaan struktural, jadi diberi waktu 6 bulan. Nanti 6 bulan kita akan serahkan rekomendasinya. Oke, ketika Menteri meminta Anda sebagai ketua untuk menyusun rekomendasi apa yang bisa untuk memutus mata rantai mafia migas, apa yang dia jelaskan kepada Anda? Apa yang mungkin hambatan-hambatan apa yang dirasakan oleh Menteri baru ini di tubuh Kementerian SDM sehingga meminta Anda untuk membuat rekomendasi? Kalau hambatan, Menteri itu mengangkat satu pejabat untuk debottlenecking. Jadi ada hambatan-hambatan keseharian gitu supaya lancar semua, dicari pusat-pusat sarafnya. Nah, kalau saya diminta untuk merekomendasikan tata kelola yang seperti apa dari hulu sampai hilir supaya industri migas ini betul-betul jadi penopang pembangunan, tidak seperti sekarang menjadi mengalami kemerosotan yang luar biasa secara persisten yang akan mengancam kedaulatan energi kita, ketahanan energi kita, pertumbuhan ekonomi kita, industrialisasi kita. Gitu. Jadi contohnya, produksi itu sudah turun separuhnya dari tingkat tertinggi 1,6 juta barrel tahun 2001, sekarang hanya 792 ribu barrel per hari. Hampir setengahnya. Kemudian yang kedua, sebaliknya konsumsi naik dari 390 ribu barrel tahun 2000, sekarang lebih dari 1,6 juta barrel. Jadi naik 4 kali lipat lebih. Produksi turun, kemudian konsumsi naik. Ya, sehingga selisihnya 741 ribu barrel per hari, yang membuat Indonesia sekarang merupakan pengimpor BBM. BBM itu premium dan lain-lain, ditambah solar terbesar di dunia. Kita pengimpor terbesar di dunia. Kalau untuk premium saja Perancis nomor 1, kita nomor 2. Tapi kalau digabung kita nomor 1 semua. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa ini terjadi sedemikian sangat lama dan tidak ada proses koreksi? Mengapa kita tidak bangun kilang? Kilang termuda itu Balongan. Lebih 20 tahun yang lalu dibangun, dan masih ada kilang peninggalan zaman Belanda tahun 1920 yang menyebabkan kapasitas kilang menjadi sangat rentan gitu ya. Tidak bisa menggunakan teknologi yang bisa memproduksi beragam karena kilangnya tua-tua. Nah, akibatnya apa? Produksi Pertamina jadi mahal, dan sekarang sudah di atas MOPS, 104% di atas MOPS. MOPS-nya 100%, ini 104%. Jadi Pertamina kalau memproduksi rugi gitu, karena dia jual harus sesuai dengan MOPS itu kan kepada pemerintah. Akibatnya Pertamina impor aja gitu. Daripada kalau mengimpor dia untung. Kalau produksi sendiri dia rugi. Ini kan karena melihatnya satu segmen. Padahal membangun kilang. Pertamina kenapa ditanya bangun kilang tidak mau? Ya marginnya kecil. Loh, di seluruh dunia juga marginnya kecil, kenapa orang bangun kilang gitu kan? Nah, kenapa negara lain bangun kilang? Karena selain menghasilkan BBM, kilang itu menghasilkan kondensat. Bahan baku utama untuk petrokimia. Akibatnya apa? Kita kekurangan pasokan kondensat yang menyebabkan industri petrokimia kita turun. Terbukti dari import plastik dan produk plastik itu 4 terbesar untuk import.
dan produk kimia organik nomor 5 terbesar impor kita. Ini yang tidak mungkin terlalu ditangkap oleh banyak orang karena berpikirnya hanya sekedar BBM. Ya, gitu betul. Ya. BBM bukan hanya energi, tapi dia tulang punggung fiskal, dia tulang punggung industrialisasi, dia tulang punggung atau instrumen menegakkan keadilan antar generasi. Karena ingat, minyak ini non-renewable. Kalau kita habiskan sekarang banyak, generasi yang akan datang tidak dapat. Ini harus ada dong instrumen untuk menyebarkan keadilan untuk generasi yang akan datang. Jangan kita habiskan semua. Oke, baik. Saya geser dulu ke Pak Said Didu. Pak Said, kalau kita kembali lagi ke masa lalu, kita pernah lihat ada satgas-satgas mafia sebelumnya. Tapi satgas yang ini baru dibentuk oleh kementerian yang baru di kabinet Jokowi. Yang kita punya banyak harapan dari kabinet ini. Kira-kira apa yang diperlukan agar bisa membuat perubahan melalui Satgas ini? Saya pikir ini keberanian yang kita harus angkat jempol, memasuki kunci persoalan tentang mafia yang sangat besar di negara ini. Orang sering menyatakan, apa sih mafia itu, mafia migas? Kan selalu menyatakan, nggak pernah ketahuan kok. Begini, cara kerja mafia adalah mulai dari mengatur undang-undang, pembahasan undang-undang DPR akan dipengaruhi sehingga menguntungkan bagi mereka. Pada saat undang-undang jadi, dia lagi bermain lagi di kebijakan. Kebijakan itu ruang. Kebijakan umpamanya begini, mau bangun kilang atau tidak, itu kan kebijakan. Nah, saya mengalami betul. Pertamina bagaimana keinginan membangun kilang. Kita sudah menghitung bagaimana insentif fiskal yang diberikan sehingga menjadi layak. Pas naik ke atas dicoret, nggak usah. Di atas tuh di level DPR atau di level? Nah, dia masih di atas pemerintah. Di atas pemerintah. Di atas pemerintah. Itu artinya kerja, masih di dalam pemerintah. Okay. Itu kerja mafia. Jadi kerja mafia adalah meluluskan kebijakan dan menghalangi kebijakan. Nah, sehingga tidak pernah kita bisa menangkap mafia karena tidak pernah melanggar hukum. Dia membentuk hukum dan mempengaruhi kebijakan. Oke, payung hukumnya memfasilitasi mafia untuk terus berkembang. Nah, jadi kalau ini yang mau diidentifikasi adalah mafia itu kan hanya mengambil rente. Jadi kalau mau beli dari sini maka lewat saya dong. Nah, jadi secara bisnis oke, tapi kan rentenya kenapa mesti pakai rente? Itu kan kerjaan mafia. Nah, jadi kalau ada orang sering menyatakan ke saya, nggak ada mafia itu nggak pernah ditangkap. Ya emang nggak bisa ditangkap. Dia mempengaruhi kebijakan kok. Dia tidak melanggar hukum, tapi mempengaruhi hukum. Saya kasih contoh. Saya dulu waktu membahas subsidi BBM, pertanyaan saya pertama adalah, kenapa saya harus pakai MOPS, harga Singapura? Kenapa nggak pakai 3 spot pasar dunia supaya tidak Singapura mempengaruhi? Dan jawabannya apa, Pak? Jawaban saat itu jam 2 malam saya diusir keluar dari rapat. Karena memang inilah mafia bekerja. Said Didu tuh ada di sana tuh, usir keluarlah saya. Jadi maksud saya, jadi kalau ada masyarakat menyatakan itu bohong aja kalau ada mafia, memang nggak ada kalau nggak pernah ikut membahas. Kilang minyak mulai 20 tahun lalu direncanakan. Selalu kalau naik ke atas langsung tidak perlu. Selalu nyatakan margin kecil. Oke, kalau margin kecil kasih insentif supaya bankable. Karena margin ini sekitar 4%. 4%, 5% margin kilang. Tapi bunga bank kita kan 12%. Jadi tidak pernah bankable. Nah, saya menghitung berarti kan ada selisih 8% supaya bankable. Kalau dikasih insentif, dia masuk, pajak diundur, maka dia akan bankable. Nah, itu nggak ada masalah dikasih insentif fiskal non cash kok. Nah, tapi selalu kalau ke atas nggak usah. Oke, ini kan Pak Said Didu bicara tentang pemerintahan masa lalu. Pemerintahan masa sekarang masih seperti itu? Saya beginilah. Sekarang Menteri SDM ini orang pergerakan loh, ya, orang pergerakan dan bukan pelaku. Biasanya bukan pelaku industri perminyakan. Jadi saya ingin betul beliau itu kita memberikan kepercayaan dia untuk menyelesaikan persoalan ini. Mohon maaf aja, orang yang sudah pernah bersinggungan dengan mafia minyak itu agak susah membersihkan, apalagi sudah pernah diayak makan. Saya mungkin Menteri SDM ini nggak pernah bersinggungan, jadi semangatnya untuk kita harapkan Pak Faisal Basri, saya pikir udah puluhan tahun teriak tentang ini, dan terus terang memang pekerjaannya berat karena banyak yang nggak suka nanti tim yang mengerjakan ini. Yakin saya banyak yang nggak suka. Oke, baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.